Hai teman-teman, balik lagi sama aku. Hari ini aku mau ngejelasin soal Airbnb. Dulu aku sempat ngejelasin juga soal Airbnb ini, cuman kalau nggak salah aku ngejelasinnya dari part tamu atau kalau misalkan kalian mau menginap di Airbnb. Nah sekarang aku itu mau ngejelasin dari pihak host. Host ini adalah orang yang memiliki atau menjual tempat hunian di Airbnb. Kalian bisa menjadi host dan menghasilkan keuntungan dengan menjual tempat-tempat hunian di Airbnb ini, teman-teman. Karena aku lihat makin kesini itu Airbnb makin banyak usernya di Indonesia. Jadi apalagi kita yang orang Indonesia itu jangan cuman jadi tamu aja di Airbnb. Kita juga harus bisa untuk ngasilin cuan di Airbnb. Nah, aku sendiri itu udah menjadi host itu sejak tahun 2014. Jadi kayaknya ada bagusnya aku nge-share sama kalian gimana sih cara untuk mulai mendapatkan uang di Airbnb dengan menjadi Airbnb host. Pertanyaan yang pertama yang biasanya paling sering aku dapatkan ketika aku menginformasikan gitu ya kepada orang apa itu Airbnb host adalah apakah harus seorang pemilik suatu hunian untuk menjadi Airbnb host? Jawabannya adalah enggak, teman-teman. Kalian itu nggak mesti jadi pemilik suatu tempat itu untuk menjadi Airbnb host. Kalian juga bisa menjadi agent atau menjadi seorang penyewa dan menyewakan lagi tempat hunian tersebut di Airbnb. Nah, hunian apa aja sih yang bisa kalian sewakan di Airbnb ini? Banyak banget jenis hunian yang kalian bisa sewakan di Airbnb ini, teman-teman. Mulai dari kamar di rumah kalian, itu pun kalian bisa sewakan di sini. Jadi kamar di rumah, kalian bisa sewakan rumah kalian bisa sewakan villa, apartemen, ataupun hotel juga bisa dipasang di Airbnb ini. Oke, kalau misalkan kalian udah ada nih checklistnya, kayaknya aku udah ada bayangan deh hunian apa sih yang bisa dijual di Airbnb. Selanjutnya yang kalian perlu siapkan adalah persiapan administrasi yang diperlukan. Yang pertama adalah ID resmi, ini bisa berupa KTP, SIM, ataupun paspor. Yang kedua, tentu saja rekening bank ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau menjual hunian kalian agar bisa dibayarkan, kalian harus memiliki rekening bank. Kebetulan terakhir aku ingin mendaftarkan bank online, belum bisa. Jadi harus bank-bank yang konvensional dulu ya. Lalu yang ketiga adalah kelengkapan informasi mengenai properti yang ingin kalian jual atau tempat hunian yang ingin kalian jual. Listnya mungkin kalian bisa lihat di sini, tapi yang pasti yang pertama kalian harus memiliki foto dengan kualitas baik di atas 540 x 860 pixel. Lalu kalian harus memiliki alamat jelas, deskripsi. Di deskripsi ini kalian tentunya mendeskripsikan ya hunian itu seperti apa, di mana lokasinya seperti apa, dan lain-lain. Terus cara check-in, kalender availability, dan harga jual. Oke, jadi ini kalian harus siapkan dulu. Kalau misalnya kalian belum siapkan ini, berarti tempat hunian kalian itu belum siap untuk dijual di Airbnb. Setelah menyiapkan hal-hal dasar untuk administrasinya, kalian juga harus menyiapkan operasional di properti itu sendiri. Beberapa dasar yang mesti kalian siapkan adalah satu, sistem keamanan. Sistem keamanan ini meliputi CCTV ataupun security. Nah, pastinya kalian mau memastikan bahwa tamu yang nantinya menginap di rumah kalian ini itu tidak merusak benda-benda yang ada di rumah kalian. Jadi kalian harus melengkapi dia dengan CCTV misalkan, atau bekerja sama dengan security setempat untuk mengawasi si tamu ini. CCTV yang kalian pasang tentunya hanya di public area ya teman-teman, jangan di kamar, karena tidak boleh ada CCTV di area privasi. Oh iya, mungkin aku lupa bilang ya, tapi ini kayaknya aku harus tegaskan. Jadi semua hunian kalian ingin pasang di Airbnb itu harus layak huni. Jadi tempat hunian itu harus memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa dipakai oleh si penyewa. Misalkan air dan listrik itu sudah harus bekerja dengan baik, lalu sudah harus ada tempat tidur yang basic-basic seperti itu, dan sudah harus ada sabun, shampoo, fasilitas tambahan yang bisa kalian isi mungkin wifi, TV, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa mendukung. Kalau tempat ini jauh juga dari kediaman kalian, ada baiknya kalian memakai smart lock. Jadi orang bisa
masuk dan keluar dari tempat hunian tersebut dengan otomatis. Ini terutama jika kalian tidak memiliki staf di tempat hunian tersebut ya teman-teman. Nah tadi sistem keamanan udah, yang kedua adalah sistem kebersihan. Di Airbnb ini memang kebersihan adalah menjadi salah satu hal yang paling dasar, paling utama untuk para tamu yang akan menginap. Jadi kalian harus memiliki sistem kebersihan. Sistem kebersihan di sini maksud aku adalah ketika kalian memasang tempat hunian kalian harus tahu siapa yang akan membersihkan tempat hunian tersebut in daily basis. Jadi setiap harinya siapa sih yang bisa ke sana untuk membersihkan tempat hunian tersebut, atau misalkan pada saat tamu check out siapa yang akan mengganti spraynya, lalu membuang sampah dan menambahkan fasilitas yang mungkin kurang untuk menyambut tamu selanjutnya. Pastikan jasa tersebut ada ketika kalian nantinya menerima tamu terus-menerus. Terus yang ketiga adalah sistem kalender. Nah, kalian harus membuat kalender yang kurang lebih bentukannya seperti ini. Ini untuk memberi tanda bahwa si tamu A itu akan check-in, tamu B akan check-out, dan selanjutnya. Jadi tidak akan ada dua tamu yang datang berbarengan di satu tempat hunian dan yang akhirnya bisa buat ricuh gitu. Bagi yang belum familiar sama kalender availability ini mungkin akan bingung ya. Jadi di sini aku harus infokan juga kalender availability ini itu dibagi menjadi dua seperti ini biasanya, itu karena ada jam check-in dan ada jam check-out. Nah ini juga kalian harus tentukan sebelum kalian menerima tamu. Jadi kalian harus tahu jam check-out itu biasanya di setup di hotel itu jam 12 siang. Cuman kenapa biasanya di jam 12 siang? Adalah karena itu udah termasuk siang hari ya. Jadi tamu-tamu atau orang-orang yang menginap itu biasanya sudah melakukan aktivitasnya di tengah hari. Takutnya jika kalian men-setup jam check out ini terlalu pagi, itu tamu-tamunya belum bangun, dan jika kalian men-setupnya terlalu sore, kasihan untuk tamu yang akan check-in-nya nanti. Karena jam check-in itu harus ada jarak sekitar 1, 2, sampai 3 jam setelah jam check out. Nah, jaraknya ini buat apa sih, Kanov? Nah, jaraknya ini buat kebersihan yang tadi aku bilang. Jadi, setelah tamu check out, itu harus ada orang yang membersihkan tempat tersebut. Nah, jadi kalian harus memikirkan jarak waktu yang diperlukan untuk pembersihan, untuk membuang sampah, refill, dan agar nantinya tamu pada saat check-in itu kamarnya sudah ready. Nah, kalau misalnya semuanya kalian sudah siapkan, jadi kalian sudah siap deh untuk memulai journey kalian menjadi Airbnb host. Tinggal gimana step by step-nya aja. Nah, step by step ini sendiri aku akan jelaskan di part 2. Jadi buat kalian yang memerlukan informasi ini, mungkin kalian bisa subscribe dan ikuti channel ini. Jadi di part 2-nya aku akan jelaskan lebih detail lagi ya teman-teman ya. Oh iya, yang aku mau sampaikan di sini juga, kalau misalkan kalian punya tempat hunian tapi sekarang belum menjadi passive income gitu ya, dan kalian kayaknya nggak punya waktu banyak deh untuk menjadi Airbnb host ini, untuk kayak bersihin propertinya, apalah segala macam, itu kalian bisa kontak tim aku yang di bawah. Di situ kalian akan diarahkan ke service co-host. Nah, co-host ini adalah asisten yang nantinya akan membantu kalian untuk menjawab inquiry harian, lalu membuat kalender availability dan lain-lain, yang akan memudahkan kalian untuk memasarkan tempat hunian kalian. Jadi walaupun kalian nggak punya waktunya, skillnya, dan lain-lain untuk membuat Airbnb ini, kalian cuma punya tempat huniannya aja gitu ya. Kalian bisa sampaikan di sana dan nanti tim kita yang akan membantu. Oke teman-teman, jadi see you in my next video. Semoga ini bermanfaat ya. Bye-bye.